Halo, selamat siang, sore semuanya yang di situ. Jadi saya mencoba ini gini, sharing ilmu aja. Jadi kita saling belajar dari kemampuan masing-masing ya. Nah, kebetulan memang saya suka sekali ngobrol tentang pengetahuan. Kita memulai. Hari ini titel yang dipilihkan untuk kita bincang bersama adalah tentang efek fashion, kenapa kok dia berefek kepada perkembangan anak secara keseluruhan. Jadi kalau kita flashback dalam ilmu pertumbuhan manusia dan anak di dalam perut ibu kita, yaitu ilmu embriologi, nanti terlihat bahwa perkembangan lapis mata dan lapis-lapis otak dan bagian yang lain itu akan bersama di dalam perut, ya. Jadi kalau satu lapis itu ada masalah, biasanya dia mengintroduce masalah di level lain. Oke. Jadi semua dari ujung rambut sampai kaki, sampai ujung jempol kaki itu semuanya saling mengkoneksikan diri, saling conducting ilmu supaya integritasnya terjadi. Ya, jadi kalau misalnya orang dengan masalahnya di mata, rasanya sulit untuk cuman bilang ya cuman mata kamu, nggak bisa. Itu penerangannya mengapa kok fashion kata itu sendiri lingkupnya besar, yaitu tidak hanya tajam lihatnya, tapi tajam lihat di mata itu dia mengkonekkan dirinya kepada komponen sekeliling, yaitu otak, yaitu otot-otot leher, yaitu tatanan tulang di muka, yaitu tatanan otot-otot di tangan, di kaki, di backbone, jadi semuanya. Nanti saya akan mengungkit sedikit bagaimana kalian sebagai terapis, sebagai orang yang membimbing anak, begitu melihat body language anak langsung bisa meraba, oh anak ini kira-kira di mana ya utama kesalahannya. Oke? Jadi fashion tadi yang saya bilang kan itu dia lingkupnya besar. Tidak hanya tajam lihat, tapi mata itu sendiri adalah organ tertutup, maksudnya dia tidak terbuka terhadap bagian lain tubuh di belakang, karena di belakang bola mata itu ada komponen tulang. Mata terdiri dari lapis yang bercerita semuanya tentang kesehatan orang tersebut, yaitu retina. Retina terdiri dari 10 lapis, setiap lapis punya fungsi masing-masing. Lapis itu fungsinya dibaca oleh otak dengan cross level. Jadi kita cross 2 kali. Jadi mata kanan secara sederhana kita bacanya di otak kiri. Alam ini ingin kita agak imbang, jadi integritas. Ya. Jadi di detik yang sama mata kiri kirim ke otak kanan. Dua belahan otak harus saling mengucap kebersamaannya, integritasnya, tapi di bawah garis leher manusia atau garis bahu dari kiri ke kanan itu conducting dari brain levelnya cross lagi. Jadi otak kanan yang kawannya mata kiri, dia cross di semua komponen motorik badan kiri. Juga otak kiri komponen motorik badan kanan. Ada beberapa bagian yang dia mix conducting di zona midbrain, ya. Oke. Jadi kalau misalnya
vision atau manusia anak itu kita ini kelihatannya berat sebelah, akan terlihat adanya ketidakintegritasan antara dua belahan otak, dua belahan tubuh. Nah, di situ mulai masalahnya. Masalah ini sebetulnya udah mulai di dalam perut, bisa dilihat di dalam kandungan ibu, karena faktor genetik di beberapa level kelainan mata itu keras sekali. Karena kita sebetulnya orang Asia dengan mata yang di labeling disebutkan pigmented eyes, apa artinya? Tengah matanya itu kan agak gelap ya, agak coklat tua atau hitam. Jadi di masa ini, masa COVID sekarang ini itu dampaknya luar biasa kepada mata kiri, tapi juga kepada mentalitas anak-anak kita dan kita sendiri. Jadi kalau kita bertanya, kok vision itu berdampak atau mempengaruhi development dari anak? Pasti dan tentu. Kalau anak atau kita manusia yang disintegritas, artinya satu belahan mata tidak mengirim impuls cukup baik ke otak, kan dua belahan tubuhnya tidak imbang. Tidak hanya motoriknya, tapi juga attention-nya, yaitu apa? Kemampuan dia untuk fokus. Kedua, berapa lama sih dia fokus untuk tiap-tiap umur? Itu berbeda-beda. Juga background keluarga, yaitu penyakit yang ada di keluarga. Yang ditakutkan era kini adalah penyakit-penyakit yang dimaksud adalah penyakit autoimmune disease. Kedua, penyakit-penyakit yang menyebabkan timbulnya kelainan-kelainan tersebut. Jadi timbulnya kelainan itu tidak hanya pada usia-usia tertentu, tapi bisa dengan waktu, dengan lifestyle yang tidak cocok, tidak baik, diundang untuk menjadi penyakit. Jadi ini lihat bagaimana mata berkembang untuk menjadikan kedua belahan otak itu integritas, di mana integritas dari dua belahan otak akan membentuk sensory dan kognitif manusia tersebut. Otak juga mengkondak segala macam motorik level. Jadi di sini kalau kita melihat, bisa nggak ya problem perkembangan anak itu hanya dibantu, hanya dipegang oleh orang tua saja, guru saja, terapi saja, nggak bisa. Mesti kerjasama semuanya untuk saling memberitahu, kamu latihin ini dong, kamu latihin ini dong, begitu. Ya, ini kalau kita sepintas melihat, jadi entah itu orang tua, entah itu terapi, entah apa. Kalau kita melihat mata dari depan, komposisinya seperti gambar di kiri, yaitu mata kita agak gelap di tengah, itu pigmented eyes. Tapi kalau kita lihat penampang dari pinggir, ini yang terdiri dari lapis tadi. Nah, ini lapisan-lapisan retina. Retina bahasa Indonesianya adalah selaput jala. Nomor 2-nya otak. Manusia punya 12 saraf ya. Saraf kanan dan saraf kiri itu pertengahan saraf itu harus in one line. Dari situ baru terlihat dimulai percabangan pembuluh darah. Pusat lihat manusia yaitu bintik kuning atau makula, ini zona ini, dia juga nggak boleh letaknya lebih tinggi atau lebih rendah. Itu memperlihatkan bahwa dia butuh alat bantu, atau dia hanya plus saja, atau dia hanya minus saja, atau dia juga minus, plus, dan silinder. Itu bisa dilihat semua. Warna retina yang kurang sehat
terlihat adanya bercak-bercak dari penyakit orang ini punya. Jadi semuanya terlihat di sini. Kalau warnanya ini agak gelap, pembuluh darahnya, perjalanannya bingung, berarti tolong dong kesehatan umumnya diperbaiki yuk. Begitu. Next. Jadi ini retina adalah 10 lapis terakhir. Fundus kopi, fundus artinya dasar, bahasa Latinnya. Jadi retina itu dianggap sebagai akar dasarnya mata. Dari melihat ini, semua kita bisa jabarkan sesehat mana sih manusia yang mempunyai gambar retina atau selaput jalannya. Ini ya, lapis-lapis ini. Yang penting juga bahwa selama bayi ini dikandung dalam proses kandungannya, adakah yang bisa dicatat? Apakah ada perdarahan kah? Apakah dalam minggu keberapa ibunya terjatuh kah? Jadi faktor penyakit, faktor kelainan atau trauma motor atau otot, tapi juga jangan lupa mereka-mereka yang stres terus, dimarah-marahin sama bos, terus takut kalau pandemi ini bingung, terus psikologis trauma itu berdampak kepada anak yang dibentuk di dalam perut ibunya. Jadi ada anak lahir yang udah ngasih tahu dia benci sama ibunya, nggak mau menetek. Ya, itu juga dilihat perjalanan pregnancy-nya. Jadi hati-hati ya. Ibu muda-muda, bapak muda-muda, kalau kelihatannya akan menunggu bayi, saling kasih yuk, saling cinta yuk, saling ngobrolnya yang enak yuk, gitu. Jadi nggak boleh marah-marahan, nanti bayinya bingung. Kita melihat, yuk, ilmu kesehatan itu sebenarnya susah nggak sih? Nggak susah. Jadi manusia itu sangat kasih lihat. Kamu sebetulnya lagi kusut nggak sih pemikiranmu? Kamu makannya metabolisme organ-organmu tuh betul tidak sih? Nah itu sangat terlihat secara gamblang di depan mata kita. Misalnya yuk, kualitas kulit di muka, di bawah sekitar mata, di leher, di tangan, itu terlihat efek-efek dari, nah itu memperlihatkan organ mana sih sebetulnya yang paling tidak sehat di kamu ini, gitu. Terus juga lihat komposisi kepala, kan yang mengatur semua, the highest conductor in our human being is the brain. Jadi dia ngatur semuanya itu, posisi kepala mesti gimana, berdasarkan apa, hari itu dia happy, mukanya cerah, kulitnya bersinar, tapi bukan karena lumuran bedak atau kasih bulu mata tambahan, cantik iya, tapi enggak begitu caranya, ya. Terus juga mereka anak-anak atau kita sendiri yang emosinya rada terganggu, awas di pandemi COVID ini gangguan emosi banyak sekali terjadi, tidak hanya pada anak tapi pada orang tua. Oke, gampang yuk lihat sini, kamu lihat ke saya gitu. Kalau terapisnya atau orang tuanya. Kalau dia ngelihat dengan kepala yang tidak lurus, lihat lagi. Kuping kamu ketinggiannya sama enggak? Garis mata kanan, mata kiri sama enggak? Kok kamu kadang-kadang matanya satu lari ke kiri, satu lari ke kanan, kok enggak sinkron sih? Kamu juling enggak? Nah, kita orang Asia harus hati-hati karena hidung kita kan rata-rata rada pesek ya. Jadi orang gampang sekali bilang, kamu matanya juling nih. Nah, juling enggaknya enggak berdasarkan letak bola mata dekat hidung atau jauh dari hidung.
penentunya adalah di tengah buletan hitam mata itu ada light reflex, ada titik cahaya. Nah itu kita lihat, mereka harus letaknya sinkron antara mata kanan dan kiri. Terus yuk kita lihat, kita tepuk sedikit ke arah matanya. Dia refleks matanya, kelopak matanya baik nggak? Atau satu terlambat menutup, takut kalau ditepuk. Yuk cariin, jatuhin cahaya sinar dari senter aja. Kira-kira kiri kanannya imbang nggak? Dari situ kita udah tahu, anak ini permasalahannya di mana ya. Jadi kita bantu ya, tiap-tiap orang tua harus kenal. Di keluarga ibunya, genetically apa sih yang banyak didapat? Gitu. Di keluarga ayahnya apa ya? Kan kedua genetik dari dua sumber orang tua itu akan dibawa oleh gen ke anak-anaknya. Tinggal kita lihat yang dominan gen yang mana. Gen ini bisa diperburuk dengan lifestyle, dengan gaya makan, dengan gaya pola asuh, memilih sekolah yang salah. Jadi kita dibantu oleh tim kayak di Learning Tree Group ini, mereka bisa sangat mengarahkan, menasehati, tolong dong pola asuhnya gini ya, tolong dong sekolahnya pindah dong, kelihatannya kurang match nih kepada dia, dia bukan orang yang kayak gitu. Ya, oke. Next. Nah, jadi kalau kita sudah terbentuk yang kita sebut fashion, terbentuknya itu dengan apa? Kan selalu ada koordinasi antara mata, lapis mana sih yang paling tidak akurat kerjanya? Dia kirimkan semua impuls tersebut ke otak, pusat lihat di otak itu tetangganya pusat dengar. Jadi kalau salah satu mata kelihatannya fungsinya kurang baik, tolong lihat yuk, tolong kontrol yuk, kira-kira itu kuping salah satu lebih budek atau tidak. Karena itu nanti bermasalah dalam kita melatih. Terapisnya akan bingung, kok udah dikasih ini, latih itu. Tetap aja lu bodoh. Nah, bodoh itu bukan bodoh nggak pinter ya, tapi tidak performance untuk sesuai umurnya. Ya, next. Ya, ini salah satu contoh. Anak ini sekecil ini biasanya di dalam perut aja udah bisa kelihatan kok kalau USG-nya itu pinter diambil, dokter kandungannya udah harus bilang, ini anak ngintipin ibunya terus nih, miring terus. Kenapa sih? Nah, kalau udah gitu tolong dong informasinya. Ibunya sehat nggak makannya? Tidurnya arahannya salah tidak? Nah, ini lahir-lahir, ini bayi kira-kira 6-7 bulan ya. Kan dari awal aja dia udah kasih tahu. Saya senangnya kepala saya gulirnya ke kanan nih. Nanti tanya, kalau lu ke kanan terus, kira-kira kamu ngirim impulsnya ke otak bagian yang mana nih yang berkembang lebih banyak, lebih ditekan. Ya, nah jadi yuk ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita bawa anak kita untuk vaksinasi, tolong tanya dong, dok, anak saya kira-kira sehat nggak dok? Nah ini ngasih lihat, udah dia gulirannya ke kanan, tapi nggak cuma sekali loh ya. Kalau dia sering kali begini baru kita curiga. Kalau sekali-sekali, 1-2 kali aja emang nggak usah curiga. Tapi ini bayi pinter nih, dia ngasih tahu langsung. Cakep ya. Jadi ini alis dia yang kiri kan dinaikin ke atas. Jadi otak dia udah bilang sama yang melihat dia, bantuin saya. Nih, mata kiri saya kurang oke nih. Jadi
kepala saya mesti ke kanan. Apa itu? Membalancing apa yang tidak oke. Ya. Jadi ini udah menjadi wawasan kita, inherent dalam diciptakannya manusia ini, pencipta kita mau agak berimbang yuk, kalian manusia, kita manusia. Kalau agak berimbang tuh kira-kira geleng, gulir terus ke kanan, muka terus ke bawah lihatnya, kan nggak boleh. Ya, oke, next. Jadi saya mencoba memperlihatkan beberapa cara yang paling mudah untuk terlihat. Kira-kira ini anak salahnya di mana ya? Yuk, yang mana aja yang mesti diucap dan dilatihkan. Ini hati-hati. Anak-anak yang matanya bermasalah, dia mengirimkan impuls ke otak dan bermasalah juga, ditambah lagi dia ada komponen lain. Komponen lain itu bisa bahwa dia punya indera yang lain bermasalah juga. Di sini saya ingatkan, anak-anak yang sedang dalam golden period development, yaitu 0 to 4 years old, 0 sampai 4 tahun, boleh deh ditambah lagi sampai mendekati kelas 1, yaitu 6 tahun. Ada satu aja kelainan yang kira-kira di luar dibolehkan, kita harus curiga bagian lain yang mana lagi di anak ini yang juga bermasalah. Jadi nggak bisa, oh dia nggak bisa ngulir ke kiri, ya udah berarti otak kanannya salah. Terus stop di situ, melatih hanya ototnya aja. Mana bisa berpikiran begitu, ya. Jadi kita harus punya yang kita sebut learning machine book of the child. Apa itu artinya? Tiap anak harus punya satu diary book di mana kita mencatat tentang bayi-bayi itu, anak-anak itu. Apa yang dicatat? Yang kelihatannya rada aneh, nggak sewajibnya dia pertunjukkan, kok dia tunjukkan. Di sini kita akan lihat, jadi anak-anak yang matanya bermasalah, anak-anak yang sistem makanannya bingung, anak-anak yang memilih sekolahnya dipilihkan tapi tidak cocok, akan sangat mudah menjurus berangkat ke arah anak-anak yang develop menjadi labeling kita adalah anak-anak yang behavior disorders children atau ADD kah, ADHD kah, nanti dibilangnya otis lagi. Kata otis sebaiknya nggak dipakai karena menyakitkan. Ya, oke, next. Nah ini contoh yang mudah. Ini secara normal kalau ada anak datang latihan OT misalnya. Ini kepala kenapa sih lo? Mau cari apa? Bengleng aja ke satu sisi. Jadi kira-kira kalau kita lihat ini kepala dia, kita coba cari meridian tengahnya muka dia, yaitu yang melalui titik tengah hidung. Kita lihat yuk, ketinggian cuping kanan dan kiri imbang enggak. Kalau ini kan terlihat, oh dia tulang punggung dia juga udah salah. Apalagi ini. Nah, yang dimungkinkan adalah nomor 1 kelihatan. Kenapa? Impuls mata yang dia kirim ke otak, ke ini kanan otak kiri, mata kiri otak kanan, pasti nggak imbang. Sebab otak bilang, kepalanya miring aja supaya saya nggak lihat ibu saya 2 tapi sama. Rame kan? Nah, jadi otak melihat. Tapi kalau dia posisinya begini terus, apa yang terganggu? Aliran darah ke otak. Aliran darah dari jantung ke muka, ke pertumbuhan gigi, ke pendengaran kan terganggu karena tidak imbang kiri dan kanan.
Tapi nggak cuma itu, motorik level dia juga terganggu. Kalau ini anak, dia selalu menggulirkan kepala ke kanan. Artinya satu, power dari mata, kemampuan mata, otak kiri kanan pasti udah nggak imbang. Nah kalau dia ke kanan kepalanya, biasanya kita melihat adanya kelainan motorik di tubuh kiri dia. Lihat aja, otot-ototnya kira-kira kemampuan tubuh kanan kirinya imbang tidak. Kalau perbedaannya sedikit nggak apa-apa. Tapi ada nggak flat foot di sini? Yaitu flat foot di tapak kiri, karena dia gulirnya ke kanan. Semua perlakuan badan manusia dan otak itu selalu mencoba menyeimbangkan manusia itu. Menyeimbangkan manusia itu. Juga mentally. Jadi ini istilah yang barangkali untuk kalian agak bingung, tapi saya tulis di bahasa Indonesia aja. Incomitant strabismus artinya juling yang sudutnya bergantian. Mata luruskan, kirinya naik ke atas, gulir ke kiri. Incomitant artinya sudutnya bergantian antara kanan dan kiri, tidak sama dalam julingnya. Kalau ini dissociate vertical deviation artinya apa? Dia julingnya di atas bawah. Jadi aksisnya aksis vertikal. Kalau siklotropia, siklo artinya muter. Jadi aksis atau titik api di matanya yang diterima di otak itu dalam keadaan tinggi sebelah, tapi juga dia memutar. Memutar itu bisa memutar ke dalam, yaitu insiklo, tapi bisa juga memutar keluar, yaitu eksiklo. Dan ini potensial untuk memberikan dampak-dampak berikutnya, yaitu anak-anak yang disebut, hari ini saya dapat 2 yang ibunya pandai, umurnya 2 tahun dari Semarang, umurnya 4 tahun dari Pantai Indah Kapuk. Ibunya bilang, kok anak ini kayaknya clumsy banget ya dok, bentar-bentar jedok, ketabrak meja. Sebentar, saya bilang, ya ibu pinter nih, apa artinya? Ya kalau kepalanya yang gulir gini, kapan butuh kacamatanya? Cepet dong, ya kan? Terus lihat nih, dagu, ya, dagu dia itu lurus saja atau dia chin down position, dia dekatkan kepada pusat tengah leher. Artinya apa? Silonia keliling saya. Kenapa? Karena mata kita kan pigmented. Kalau silau itu berarti apa? Satu, nggak sehat dong kamu. Kedua, silinder berapa kamu? Kok takut bener sama sinar? Nah, kalau takut sama sinar, zaman sekarang yang belajarnya nggak nulis pakai tangan lagi, belajarnya pakai apa? Laptop, mainnya di mobile, tanya. Mau rusaknya kapan itu otak? Mau besok? Nggak boleh gitu dong dok. Ayo, bantuin dong. Nah, ya. Jadi, hati-hati loh. Juga sebab-sebab yang lain. Pencahayaan yang tidak oke, yang tidak akurat. Udah belajar aja di bawah matahari. Bentar lagi katarak kamu kalau belajar di bawah matahari. Ya, next. Jadi ini, ya tadi udah tilt. Tilt itu artinya dia nyengsol gitu ya. Tapi ini ada lagi nih kepala yang memutar. Kenapa? Sebab matanya ini yang kanan dan kiri nyetak di otaknya tempatnya berbeda. Nah kalau yang kayak gitu perhatikan, mata itu bisa diem nggak di tengah aja, atau diem nggak di posisi yang kira-kira gini, atau dia bergerak. Kalau bergerak ritmis itu namanya nystagmus. Itu ada 2 nih masalahnya. Jaringan matanya yang bingung, atau jaringan otaknya yang bingung, atau dua-duanya ikut bingung. Asal jangan terapisnya, jangan dokternya, jangan ibunya yang bingung. Ya.
Jadi kemarin tuh ada salah satu contoh, anak keempat, bapak ibunya S3, jadi semuanya laki dibawa, sudah ke center-center yang besar-besar ke saya dibawa. Ibunya bilang, dok, saya ini kok khawatir ya, saya nanya nih sama dokter-dokter yang udah saya cari, kok anak saya yang keempat ini beda ya sama kakak-kakaknya. Saya mau ajakin dia guyon gitu kok dia matanya wirawiri. Gimana sih dok? Terus dibilangnya apa? Ya udah tunggu, biasanya anak-anak kecil kayak gini nih nanti juga umur 9 bulan, umur 10 bulan hilang. Nah, datang ke saya terus saya bilang, Bu, kalau hilang, kalau nggak hilang, ya Oma bingung nanti kepalanya tiba-tiba jadi hijau rambutnya. Jadi saya sarankan ini saya ukur. Saya bilang, Bu, kok saya khawatir ya? Coba deh cek. Nah, ini koleha nih. Sibuk. Koleha apa? Dokter spesialis anak ahli saraf. Enggak, bukan sibuk. Ibu bapaknya nggak mau nerima yang dokter ini bilang. Oh gitu ya. Karena saya suruh pantau terus. Ini pagi ini dapat kabar. Udah dok, akhirnya ibunya nyari dokter. Dia bilang itu hidrosefalus sudah berat. Nangis nggak kita? Nangis. Jadi ini lagi ngantri lagi untuk dipasang shunt supaya kumpulan air di tengah otak itu nggak makin numpuk, anaknya jadi bodoh, nanti kita sibuk punya anak bangsa kayak gitu. Jadi cermat yuk kawan-kawan yuk. Kalau ada apa-apa sedikit mendingan kita rewel nyari kemungkinan akar penyebabnya. Jangan nggak rewel loh ya, kalau mau banyak didatangin klien. Jadi belajar ya dari baru melihat aja. Jadi tadi head, tilt, kepala ngulir kiri kanan. Head, turn, muter. Nah, ini kalau yang kasihan, kalau yang punya itu anak perempuan. Kenapa? Lu nggak bengkok aja nggak ada yang mau lihat, apalagi lu bengkok. Kan gitu kira-kira. Jadi nggak bisa. Anak laki, anak perempuan juga sama. Nggak boleh. Nah ini ada lagi nih yang saya bilang. Chin position. Kalau up, tulang leher lu mau pendek separuh atau enggak. Gitu kan. Tapi ada sebabnya. Kan anak jujur banget. Jujurnya gimana? Dia bilang sama sekitarnya, kasih saya tambahan cahaya dong, lihat. Nih, saya kurang bingung nih, nggak bisa lihat. Jadi kalau gitu kan artinya dia matanya nggak bisa lihat baik ya. Anak kayak gini nggak dilatih, cek dulu sehatnya mana, kacamatanya yang mana. Kalau ke dokter mata itu emang harus selalu dapat kacamata? Enggak. Kalau kita sebagai dokter mata anak itu saling menukar informasi, bilang, tolong dong yuk, nih anak ini kelihatannya begini, untuk umurnya dia delaynya yang mana, yuk. Nah itu tugasnya learning tree untuk menjelajahi, tapi tugasnya dari si Oma ini ngasih kacamata yang akurat. Awas, resepnya si Oma nggak ada yang berani ngerubah. Karena untuk menilai mata anak, kemampuan anak itu umur sampai 18 tahun manusia itu disebut anak. Tiap lapis mata, connecting processing ke otak, itu daya kemampuan menipunya, bukan karena dia penipu, tapi luar biasa hebatnya, itu mendekati 80 kali, 100 kali lipat dewasa. Jadi cara meneliti, memeriksa, mengukur mata anak, itu nggak bisa dengan demikian saja. Kamu harus punya knowledge yang besar. Kepala anak ini ngulir kemana? Dia datang dari keluarga yang mana?
dia kelihatannya untuk tinggi tubuhnya, anak umur 6 tahun kok menyek gini kayak anak umur 2 tahun, kira-kira makannya apa sih, Bu? Nah, bisa digituin. Lihat kulitnya. Kulitnya bingung nggak sih? Gitu ya. Nah, jadi kalau udah kayak gini catat di buku dong. Kemungkinan dia punya lain-lain banyak. Juga dia ngangkat begini karena apa? Banyak terjadi itu bahwa ada kata ptosis. Ptosis itu artinya apa? Itu kelopak mata atas dia gantung gitu. Jadi agak nutup separuh gitu. Atau dua-duanya nutup. Waspada loh ya. Apa ini suatu penyakit yang autoimun? Apa ini penyakit seluruh saraf bagian muka yang matanya gantung itu salah? Jadi mesti teliti. Terus dilihat lagi, kan tadi vision ya, vision itu komponen pusat lihat jelas, komponen keliling otak, mata, otot-otot, sekitar leher, sekitar bahu, conducting ke motorik level di tangan dan kaki, itu kira-kira imbang dan oke tidak untuk usianya. Jadi itu kita bisa lihat adakah lapang pandang gangguan? Kalau ada, punya apa? Kamu punya tumor, kamu punya perdarahan, kan kadang-kadang nggak kelihatan dengan jelas. Ya dari luar gimana mau lihat, ya? Oke, next. Sampai sejauh ini oke. Nah, ini chin down position, ya. Ini bolak-balik kalau ada guriran kepala yang nggak patut gitu ya, kayak orang biasa itu, kira-kira yang selalu keluar kok kata strabismus. Strabismus itu juling. Artinya apa? Kedua belahan mata itu kok nggak bisa mengirimkan impuls ke otak kiri dan kanan yang agak berimbang supaya nggak juling. Apakah ini kelainan? Ya kalau di keluarganya ada yang punya kacamata, yang satu minus 12, yang satu cuma minus 2, kan itu menurunnya 99,2%. Semua anaknya akan punya yang sama. Gimana nggak mau juling kalau dapat kacamatanya nunggu sampai kelas 3 SD. Nanti dibilangin sama si Oma, bodoh nih kita nih ya. Nggak mau dibilangin bodoh. Gitu ya. Jadi mata, posisi kepala, kesehatan seluruhnya, otak, riwayat di keluarga patut dicermati. Next. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini saya diizinkan oleh pasien-pasien saya ini untuk dijadiin contoh. Ini emang senang kepala gini. Emang nggak sakit? Sakit. Ini lihat nggak nih ototnya udah kencang separuh. Ini pendek. Terus kalau titik tengah manusia tuh ini, tengah, ya kita lurusin ke atas. Kan perkembangannya berarti semua bentuk, semua ukuran rongga kanan lebih kecil dari kiri. Tetap cantik iya, tapi masalah head tilt. Ini face turn, face turn-nya dia kita pegangin dulu nih coba supaya nggak turn aman. Tapi kan dia udah kasih lihat, dipegangin juga supaya kupingnya sama. Ini ngasih lihat mata kirinya letaknya lebih tinggi dari kanan. Pipinya flat separuh dibanding ini. Bahunya ini lebih lurus, yang ini turun ke bawah. Nah, tapi kalau itu aja bisa ya. Nah, yang ini ekstrem ini orang dari Kalimantan ya. Minta maaf bilang, dia ini dapat genetik dari bapaknya. Bapaknya punya yang sama. Tapi zaman dulu dengan kayak gini, dia sekarang punya posisi luar biasa keren.
Tapi anak ini di zaman sekarang lahir dan besar di Kalimantan, mata kayak gini, kepala kayak gini, apa yang terjadi? Dia dibawa ke saya pada usia 10 tahun. IQ-nya ada di lutut. Sedih kan? Anak bangsa kita loh. Bisa nggak? Kebetulan dikasih adiknya laki juga. Iya, digebukin habis sama adiknya. Jadi ibu bapaknya bermasalahnya banyak. Tapi sayang ya, tolong dong, sharing dong kepintaran-kepintaran kalian yang ada di Jawa Barat ini dengan yang ada di Jawa Timur, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di ujung pandang. Levelnya jomplang banget, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi anak-anak kayak gini dilepas di pulau lain dari Jawa, masa depannya madesu. Apa sih dok madesu tuh? Apa ya? Masa depan suram. Ya. Nah, yang ini kelihatan sekecil ini aja dia udah kasih lihat. Leher lo kenapa diumpetin? Nggak enak, enakan gini. Chainnya tempelin. Kenapa? Habis lo juling emang nggak ketahuan. Nah, ngelihat julingnya tuh emang satu karena lari, dok? Enggak. Yang utama tuh lihat nih ya, ini hitam akan ada titik cahaya ya. Titik cahayanya itu letaknya ini ke pinggir lingkungan hitam ini kan lebih besar dari ini ke sini. Jadi apa? Cepat kasih kacamata. Enggak, di umur segini mesti lihat pemberian kacamata itu ada cara pemikirannya. Kalau anak-anak itu di bawah umur 3 tahun, kan dia jarak hidupnya hanya jarak dekat, paling banternya jarak TV 2 meter. Emang kalau dia minus 12, terus minus 12-nya dikasih. Nggak boleh begitu. Pemikirannya banyak. Ya, jadi nggak bisa kita mengukur mata. Dapatnya segitu, yang dikasih segitu. Tidak. Consideration untuk dapat kacamata. Kacanya isinya apa? Cuman minus, cuman silinder? Enggak. Harus membantu posisi kepala. Harus membantu level konsentrasinya. Bisa nggak fokus lebih baik? Harus membantu motorik level. Jadi kalian benar kalau bilang, kok vision itu kenapa mempengaruhi development of a child? Ya pastilah. Tapi kalau kita udah segini tuanya, segini besarnya, terus nggak ada orang bilang, masa-masa kita harus dibenahi, itu udah lewat dan nggak ketahuan, yuk tinggal sesehat mungkin apa kita masih bisa bantu kamu untuk supaya tidak membeli penyakit-penyakit berikutnya. Jadi pelatihan, dokter-dokter umum, dokter spesialis, kita sendiri nauin yuk sehatnya kamu mau yang mana, gitu ya. Jadi ini dampaknya kalau matanya bermasalah tidak hanya perkembangan anak bermasalah. Sedih nggak kalau lihat anak kita punya gaya kayak gini? Bukan sedih lagi. Ortopedi juga marah ke kita. Paru-paru kirinya kecil separuh, dia badannya bingung, hipnya tinggi separuh. Karena kalau nanti jadi ibu bisa nggak? Nggak bahaya. Semuanya udah kita kupas tadi. Yuk, kenapa? Karena mata kanan, mata kiri, kirim ke otak, harus membentuk di otak, yaitu yang kita sebut single binocular vision. Apa artinya? Keseimbangan antara dua belahan otak untuk mengguidance, mengconducting, synchronize, atau integritas antara tubuh kanan, tubuh kiri, integritas antara sensori kiri dan kanan. Jadi itu semua ditemukan pada problem-problem adanya disintegritas antara mata dan otak. Ini contoh salah satu anak yang begitu datang muter kepalanya luar biasa, saya mencoba untuk
hanya dengan kacamata. Setelah 1 tahun berjalan, tetap tidak terperbaiki. Ini turunan dari ayahnya. Akhirnya saya operasi julingnya dia, otot yang salah. Sekarang anak ini menjadi lurus, tetap berkacamata karena mata kiri dia silinder 2,5. Tanpa kacamata susah, tapi dia menjadi anak yang salah satu terpandai di kelas. Tepuk tangan dong buat Learning Tree. Tepuk tangan dong buat semua pelatih-pelatih. Juga buat orang tuanya. Jadi ini udah diulang-ulang-ulang. Torticollis itu artinya apa? Bahasa Perancisnya collis adalah leher, torti yang terputer. Tadi jadi menyebabkan apa? Pokoknya unsur-unsurnya adanya ketidakimbangan antara power mata kiri dan kanan. Nih, bantuan lagi ya. Terapis yang melihat mata kayak gini, nomor 1 lihat. Ini kenapa titik tengahnya cahaya nggak imbang ya? Berarti dia julingnya ke dalam, karena titiknya ada di bagian luar. Sekarang julingnya bergantian. Kadang ini, kadang itu. Jadi apa artinya? Pasti dia anak bermasalah. Kalau anak bermasalah, kita lihat yuk bagian lain dari tubuh. Kira-kira bentuk tangan yang kayak gini kurang sharp ya? Oke tidak? Tidak oke. Kenapa? Kurang dekat satu sama lain. Tanya. Terlalu dekat satu sama lain. Garis-garisnya banyak. Nyimpen penyakit apa ya kamu? Tolong dong dokter anak, sehatin dulu itu anak. Kalau nggak saya susah mengurusnya. Ya, kita lihat ini udah diulang tadi. Kita lihat. Nah, berikutnya anak yang nggak ada apa-apa, kedip, 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 gosok, 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 mata berair. Ini udah suatu pertanda, lo salah makan, lo terangin saya nggak lihat, saya kecapean karena apa namanya online, itu semua. Jadi anak tidak bisa nipu. Segala perilaku apapun yang dia tunjukkan, cari tahu sebabnya kenapa. Next. Nah, yang kayak gini. Ini anak segini aja udah kusuk terus. Apa artinya? Kasih tahu dong, mata saya satu nggak lihat nih. Jadi dia gini. Ini ketawanya terang, jelas. Kenapa? Kalau dia gitu, terus dia ototnya akan lebih baik. Iya, mencoba tapi tidak mampu. Ya, ini contoh kalau orang anak silinder, dia lihat itu ayam, gambar kiri. Itu ayam, gambar kanan. Mirip tapi tak sama. Jadi orang tua pelatih harus bilang, lihat ini ya, yang satu ini ayam, bunyinya kok, kepalanya gini, cucuknya gini, kakinya gini. Jadi dilatihnya membantu dia melihat perbedaan antara yang mirip itu. Jadi relation antara perkembangan anak dan mata dekat sekali. Jadi kalau ditanyain kenapa ya vision itu mempengaruhi perkembangan anak, terjawab kan, baru dengar tadi ceritanya si Oma ini, mudah-mudahan harus terjawab. Jadi jangan lupa loh ya, kalau mata bermasalah, otak bermasalah, itu masalahnya nggak cuma bilang, nggak bisa lihat, nggak bisa ikut sekolah, enggak. Nanti ini nih yang paling heboh. Kalau perilakunya terus merusak tatanan kelilingnya, tanya. Capek nyari duitnya. Mahal anak-anak kayak gitu. Jadi itu kalau kesalahannya di mata, dia kesalahannya bisa di segala level. Nah ini tugasnya Learning Tree megang. Nah, ini lihat ya. Anak lari, keren nih lari. Ini tanya, ini dari 3 ini kira-kira yang paling salah posisi larinya yang mana? Orang tua mampu nggak untuk melihat perlainan ini? Tidak mampu. Tolong dong terapis bercerita. Mana yang dibilang katanya oke. Lihat posisi, kan harus saling membantu, aba-aba mata, aba-aba bahu, kaki, terserah jatuh. Next. Ini agak cepat aja karena ini contoh supaya kita punya waktu untuk golden period.
Yang pertama 0 sampai 2 tahun, second golden period 2 sampai 4 tahun. Apakah terlambat kalau kita lihatnya lebih tua? Enggak ada kata terlambat, tapi sebaiknya. Next. Ya. Jadi orang tanya, paling cepat untuk ngelihat mata anak tuh apa sih? Latihan aja udah ada di dalam perut ibunya, udah ada latihannya. Jadi kalau dibilangin umur berapa, lihat aja di keluarga ada yang banyak enggak? Untuk bisa cepat dilihat itu kan enggak cuma lihat adanya kelainan, tapi kemungkinan anak ini mau berkembang bagaimana? Ibunya mesti vitamin apa? Air susu ibunya mesti komponennya apa saja? Pelatihannya bayi kalau mau melatih, bayi 2 hari aja udah ada latihannya. Next. Ini nggak usah diterangin, baca sendiri. Ini concentration level. Ini contoh-contoh ya, ini wrong habit. Di kamar tidur nggak boleh ada TV ya, dia tiduran gini. Kayak gini boleh nggak di matahari? Bentar lagi katarak namanya. Begini boleh nggak tiduran terus gelap? Majalahnya dekat sekali ke ini, dekat mata, salah. Nah, kayak gini, ini anak-anak udah bilang, aduh, apa itu online bikin saya hebek. Ini gaya-gaya anak yang hebek nih. Boleh nggak diterusin? Break dulu dong. Jadi anak itu mudah sekali, lihat aja deh gayanya. Ini loh, kalau nonton screen, boleh nggak yang ini namanya fenomena kepadatan, crowded phenomenon. Ya di otaknya bingung, yang ada disleksi baru tahu kamu. Nah ya, jadi tolong dong, kayak gini duduk sambil goyang baca tidak diizinkan. Kayak gini apa nih artinya? Lu kelamaan ngerjain satu posisi, jadi apa? Kan lelah dong, pakai break time dong. Nah, tiap-tiap anak, tiap-tiap manusia break time-nya tuh berbeda. Meskipun ada satu sistematis level periode atau jam, waktu lamanya, tapi tiap manusia punya kemampuan masing-masing. Jadi itu tolong diperhatikan. Nah, ini Amas ya, anak-anak yang kurang lihat, terus tiba-tiba udah deh pakai kacamata pembesar untuk yang banyak senang ngelihat perangko, terus pakai gini, awas, nggak dibolehkan, karena mata itu terbiasa untuk memakai alat yang salah. Nah, kayak gini, gimana itu ini loh, kalau yang pada belajar online, tolong dong, mejanya tingginya gimana, lihatnya gimana, posisi mata kepada layar bagaimana, itu ada aturannya. Ini kasih lihat nih, yang paling baik gimana caranya kalau habis kerja deket, baca segala macam, coba buka, ngelihat pandangan jauh yuk, penerangan yang lain yuk, alam yuk, paling enggak merilekskan semua komponen otot. Otot leher, otot mata, otot tangan, otot kaki. Nah, ini kasih lihat, masih ingat tadi yang gambar normal pan ini amburadul banget kan? Jadi apa nih, sarafnya kayak gini, pembuluh darahnya percabangannya minggir, kelilingnya hitam, bercak pigmen. Ini juga yang kanan, ini juga yang kiri. Ini bagian lain dari. Terus tanya, Bu, waktu kandungan ibu kena apa, Bu? Nah, loh. Nah, ini terlihat, cari di darah ibunya. Nanti ketemu bahwa ibunya amburadul kena virus, virusnya nggak ngasih tahu apa, tapi anaknya hasilnya gini. Jadi terapinya ini udah tahu dong, kalau kacamata kasih. Kedua, perlu ke dokter ahli otak, perlu kepada learning tree, perlu latihan, sangat perlu, nggak bisa cuma salah satu. I think we are close to finish. Ya, sekarang the take home message, parents, teachers, therapists, physician, surrounding, mbak, babysitter, harus belajar mengenal, mengerti. Jadi kalau punya ilmu itu nggak boleh diumpetin, mesti di-sharing. Jadi
Tolong yuk didik anak-anak kita untuk survive dengan cara living value. Saya mengundang Ibu Foni untuk saya sedang menyiapkan suatu pekerjaan untuk berbincang, yaitu brain plasticity. Ya, itu menarik untuk dikaji di antara kalian. Sebab di era kini kalau udah dilatih, tapi brainnya tidak, plasticity-nya bingung, tanya mau kemana ya. Nah, itu saya perkirakan saya akan siap menyiapkan untuk close to mid-December. Thank you for attention. Hopefully that it's positive for all of us. So I'm waiting for very interesting question. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Rini. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya mungkin meringkas sedikit gitu ya untuk materi yang tadi diberikan oleh Dokter Rini, sangat luar biasa. Ternyata dari mata itu turun ke hati ya Dok ya. Dari mata itu berpengaruh ke semua area perkembangan. Kalau tadi saya mendengarkan Dokter Rini, perkembangan mata itu sangat mempengaruhi perkembangan dan sangat menekankan sekali kerjasama interdisiplin antar profesi dan juga caregiver-nya atau pengasuhnya, karena tidak hanya satu profesi saja yang bertanggung jawab, tapi juga kerjasama antar profesi yang lain. Nah, tadi dokter ini juga menyampaikan juga tentang persarafan di mata gitu ya, dan ternyata posisi-posisi kepala, posisi bahu, lalu letak kesimetrisan antara telinga itu juga sangat berpengaruh terhadap proses pemeriksaan, dan proses anak menerima informasi itu juga sangat dipengaruhi juga dari riwayat kelahiran, lalu posisi tidak hanya di mata tapi juga posisi kepala yang tadi. Lalu orang tua juga di-challenge ketika anak berada pada usia golden age period 0 sampai 4 dan di-extend sampai kurang lebih usia 6 tahun. Orang tua juga mesti harus lebih aware untuk lebih detail melihat area pertumbuhan dan perkembangan. Karena dengan satu area saja terganggu, pasti anak akan melakukan kompensasi dan itu akan berpengaruh terhadap perkembangan. Nah, tugas dari dokter mata itu tidak hanya meresepkan kacamata saja yang cuma minus silindris seperti yang tadi disampaikan, tapi juga kacamata yang diberikan itu mampu mengkoreksi seperti posisi kepala, posisi badan, sehingga bagaimana mata itu mempengaruhi perkembangan jadi menjadi sangat signifikan sekali. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang ringkasan dari saya. Saya akan memulai pertanyaan awal dulu ya dok ya. Dok, saya ada pasien mikrosefali, diagnosanya pernah mengalami benturan di kepala, kurang lebih di usia sekitar 2,5 tahun. Kemampuan saat ini sudah mulai angkat kepala saat posisi tengkurap. Refleks moronya masih ada, namun untuk area mata masih goyang. Apakah untuk pasien tersebut harus segera ke dokter mata atau perlu memaksimalkan kemampuan sisi kanan dan kiri tubuhnya agar mata stabil di tengah? Terima kasih dok. Ini fisioterapi dok yang nanya. Artinya apa? Kan artinya satu, anak ini delay. Ya. Jadi dia perkembangannya terlambat untuk umurnya. Kedua, kejar. Nah, kalau kita mau tahu bahwa ini proses otak, indera terdekat otak itu kan mata. Coba cari dokter mata yang kira-kira mengenal sekali tentang melihat mata anak dengan baik, pasti dia bisa mengadviskan. Mengadviskannya pada saat kamu latihan apa, sudah harus diberi kacamata. Kalau enggak, capek ngelatihnya. Kan gitu. Ya, jadi paralel ya dok ya antara fisioterapi dengan dokter mata begitu ya dok ya? Iya. Selanjutnya anak kecil ada tanda mata panda. Ini saya kurang tahu sih dok, tanda mata panda itu seperti apa? Bagaimana cara menghilangkannya? Jadi itu tanda itu bukan karena anak kurang tidur ya.
tapi kesehatan tubuhnya, metabolisme sistemnya banyak yang ganggu. Jadi kan sekitar mata itu nggak boleh ada garis-garis, perbedaan warna dengan pipi, ada garis-garis di leher. Nih ibunya cantik, pasti anaknya cantik juga atau cakep juga. Kayaknya nih yang perlu diperiksa ya. Kelihatannya di keluarga ibu banyak sekali yang alergi. Jadi itu terlihat di sekitar mata, itu banyak sekali garis-garis kecil gitu ya. Terus menyebabkan warna yang tidak sesuai dengan yang katanya seperti panda. Yang ini sebenarnya bisa minta tolong kepada dokter anaknya ibu untuk ngecek kira-kira anak saya yang boleh harus dipantang yang mana ya, gitu. Nanti kan berangsur-angsur mata pandanya hilang. Jadi mata yang kayak panda itu bukan berarti kamu kurang tidur kali gitu ya. Bisa juga, tapi itu nggak utama. Yang utama itu bahwa potensial metabolisme sistemnya di tubuh harus diperbaiki. Ya. Ini pertanyaan lebih berkaitan dengan masa sekarang nih dok, online learning gitu ya. Karena kan banyak sekali sekarang anak-anak kecil-kecil pun ngikutin pembelajaran jarak jauh gitu. Bagaimana cara menjaga kesehatan matanya dok? Apakah kacamata blue light itu cukup membantu di proses pembelajaran learning ini? Cukup membantu kalau anak ini dari keluarga yang tidak berkacamata, ya. Tapi kalau yang berkacamata itu kira-kira cuman blue layers aja nggak cukup, karena kan tetap matanya lelah. Power dari mata I berapa? Mengintegritaskan kanan dan kiri untuk jarak online itu dengan brightness. Nggak bisa cuman blue layer saja, nggak bisa. Karena hampir semua kalau dia bergelut sama computer system, mobile system, online system itu lebih dari 16-18 jam a week, not a day, a week. Dia wajib punya kacamata kerja. Nah, kacamata kerja itu harus ada powernya. Harusnya apa? Mengukurnya itu secara mata, kemampuan akomodasi dibanding dengan membawa matanya ke arah dalam supaya dia bisa konsentrasi berapa. Yang kiri juga dihitung berapa. Jadi kedua mata itu disinkroniskan di dalam kaca yang untuk kerja dia. Juga untuk anak. Nah, apa itu aja cukup? Enggak. Tambah pola makannya. Berapa lama setelah dia aktif harus take a break. Kan beda-beda. Mungkin saya akan menambahkan sedikit gitu dok, karena kami dari CMC Learning Tree kan lebih banyak memang areanya stimulasi ke fungsional ya dok ya. Jadi ada beberapa aktivitas sensori dan motorik yang bisa membantu anak-anak kita ketika jeda pada saat pembelajaran online. Nanti Ibu bisa melihat di Instagram, kami mencoba untuk mensupport orang tua dengan ide-ide kegiatan motorik seperti apa sih dan kegiatan sensori seperti apa yang cukup bisa membantu anak-anak untuk tetap baik dalam proses pembelajaran online. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, sore dok, anak saya ada kecenderungan kalau nonton selalu memiringkan kepala ke kanan dan melihat dengan sudut mata kiri. Saya sudah cek ke dokter mata, hanya ada masalah silinder saja. Sudah diberi kacamata, tapi tetap saja posisi kepala seperti itu. Apakah ada masalah lain, dok? Jadi mudah saya bantunya begini. Suruh anak ibu lihat ke depan tanpa kacamata, bikin foto lihat depan.
Nanti Ibu lihat cuping kanan dan kirinya berbeda tinggi berapa. Lalu pakaiin kacamata yang dia dapat, silinder tersebut. Dengan posisi yang sama, bikin foto lagi. Nanti samakan foto yang nggak pakai kacamata dan foto yang berkacamata, letak kupingnya berubah tidak? Kalau nggak berubah, kacamatanya buang aja. Kan begitu. Karena kalau pada anak itu kacamata fungsinya tidak puluhan kali lipat kita. Jadi kacamata di anak itu cara mengukurnya khusus, tetes mata mana yang harus dipakai dulu supaya dia tidak bisa menipu kekuatan mata dia, dengan gaya yang mana kita harus mengukur, baru kacamata itu pada anak harus membantu posisi kepala untuk lurus. Harus membantu daya fokus mata dan otak dia lebih lama. Harus membantu backbone dia. Gitu. Jadi yang harusnya dari kacamata pada anak itu enggak untuk lihat. Untuk mensempurnakan, mendekati integritas antara dua belahan otak, dua belahan tubuh, patut ditambahi mungkin lihat aja kalau dia duduknya gitu, dia duduk lihat TV-nya itu oke, dia nggak terperbaiki. Kalau dikasih kacamata dia tetap punya posisi yang sama, kan berarti itu kacamata nggak ada gunanya, dikasih cuma jepit di hidung doang. Oke, saya lanjut ke pertanyaan. Anak saya perempuan, usianya 7 tahun 2 bulan, matanya sensitif dengan cahaya. Contohnya kalau kena flash lampu kamera HP dan kena cahaya silau juga tidak bisa. Terima kasih, Dok. Tapi kalau dia nggak tahan cahaya, satu, apakah lapisan-lapisan pigmen di mata dia, jadi di bagian depan kah, di retina kah, itu cukup sehat. Jadi dia sangat sensitif. Kedua, kesehatan mata itu bisa dicari di kesehatan umum anak itu. Kan anak itu untuk dibilang nggak sehat nggak harus sakit dulu. Tapi dia tidak 100% baik. Dia memerlukan alat bantu dengan lapisan khusus di kacanya atau tidak. Ketiga, tanya yuk. Tanyanya gini, kamu sebetulnya gaya hidupnya yang mana hobimu? Ya, kalau hobimu tidur dengan lampu terbuka atau lampunya terang, tanya. Kan kamu dikasih tambahan kelainan di matamu. Karena orang tidur emang nutup semua matanya. Enggak. Jadi satu yang perlu diperiksa kesehatan umumnya. Ya. Yang kedua, apakah anak ini menyimpan hal di matanya? Dalam bentuk, butuhkah alat bantu? Untuk lawan sinar, apakah dia itu potensial untuk punya silinder yang tersembunyi atau tidak? Itu jawaban saya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Kadang orang tua suka bingung apakah anaknya itu juling atau tidak. Cara yang paling mudah untuk orang tua sebagai deteksi awal itu bagaimana, Dok? Juling itu dilihatnya dengan, kan mata kita mudah ya untuk melihat. Karena mata kita kan berpigmen ya. Jadi kan tengah buletannya tuh hitam atau gelap. Jadi posisikan kepala anak Anda lurus ke depan dengan ketinggian cuping kuping sama kiri kanan. Suruh lihat dia ke depan, ke hidung Anda. Terus berikan sedikit cahaya sinar senter ke kedua mata. Nanti Anda akan lihat ada sedikit refleks cahaya di tengah bulatan hitam mata itu. Kalau dua-duanya di tengah, itu nggak ada juling.
Juling bisa disebut juling palsu kalau leher hidung atau the nose bridge-nya terlalu lebar. Kan kita orang Asia hidungnya nggak mancung. Jadi itu bahaya, dokter-dokter yang juga nggak ngerti, itu langsung bilang ini matanya juling. Yang juling kamu apa matanya anak itu? Jadi Bu, yang harus dilihat adalah titik cahaya di kedua mata. Lalu yang selanjutnya adalah anak saya saat ini pertanyaan tentang online juga gitu dok ya. Online kurang bisa konsentrasi dan setiap hari berhadapan dengan laptop, mata sering berair. Apakah cahaya laptop yang berlebihan itu menyebabkan trauma mata dan bertambahnya plus ataupun silindres mata? Terima kasih dok. Jadi tadi ya anak tuh jujur sekali. Tadi kalau anak online, udah nggak mau, kepalanya ditidurin di meja. Kalau ini kan dia watery eyes. Artinya apa? Cepat kasih kacamata. Udah dapat kacamata dok. Nah, tanya. Vitamin yang dikasih apa untuk anti cahaya di matanya? Satu. Kedua, dia cukup tidur nggak malam? Bisa bayangin? Catatan anak-anak yang datang ke sini, kacamatanya baru diberi 8 bulan, silinder utamanya, dengan online ini yang harusnya belum harus dirubah, terpaksa terubah. Kenapa? Karena efek cahaya pada mata-mata yang berpigmen kayak kita, dan cara online yang tidak menyebabkan watery eyes. Jadi bantu dong, bantunya apa? Kesehatan tubuhnya, kesehatan matanya. Alat bantunya masih seakurat sekarang yang dia lakukan dengan online atau tidak? Terima kasih. Ya, ternyata online itu memang membawa banyak ini ya dok ya, permasalahan baru gitu ya. Nggak ikut online salah, ikut online juga salah gitu ya dok. Oke, pertanyaan berikutnya, anak saya matanya kadang-kadang jari suka menekan mata sebelah kanan dan kalau berjalan kepalanya miring ke kanan. Mohon solusi dok, terima kasih. Menekan mata kanan itu serta berulang-ulang kali nekan dengan posisi yang juga tidak lurus ya. Penekanan pada bola mata yang berulang kali itu sering dilakukan pada anak-anak yang hampir buta di mata itu. Jadi pada saat dia menekan, itu dia menekan lapis percikan-percikan cahaya di dalam matanya. Jadi ini membantu dia sangat happy dengan itu. Kita sebut penekanan-penekanan berulang di mata itu namanya poking, ya. Tapi kalau dia menekan tidak berulang-ulang dengan kepala posisi yang terarah tidak baik, agak lebih bodoh lihat dibandingin teman sebelahnya. Jadi di sini keakurasian alat bantu penting untuk diulang dicek. Kedua, keseimbangan otot leher dan apakah adanya kekurangan oksigen di sisi kepalanya tergulir. Nah, kalau kekurangan oksigen juga nggak nyaman buat anak, tapi kan dia nggak bisa bilang saya sesat. Tapi dengan gaya dia lakukan itu udah punya tendensi untuk bilang, loh, kok kamu gini, kenapa ya? Gitu. Selanjutnya, olahraga apa supaya mata anak kita sehat, dok? Apakah ada yang perlu diperhatikan untuk gerakan-gerakan, dok? Penaran untuk belajar, melakukan gerak-gerak intermezzo di antara online. Olahraga yang mana? Tujuan berolahraga kan satu, mengaktifkan semua sirkulasi darah, oksigen ke seluruh bagian tubuh, utamanya otak
mata dan jantung. Ya, kalau ditanyain olahraga yang mana ya, untuk olahraga supaya baik kan anak atau manusia itu harus enjoy juga yang ngelakuin olahraga. Kalau dia dipaksa terpaksa, nanti mulutnya monyong, oksigennya nggak masuk ke otak. Jadi kalau menjawab yang mana ya, banyak jenis olahraganya. Kalau matanya silindernya 7, kan nggak boleh segala olahraga. Retinanya lepas nanti. Kayak gitu. Jadi kalau bilang yang mana ya, tentunya siapa yang pernah melihat anak itu akan bercerita semampu mana mata ini menerima olahraga. Yang mana yang. Jadi saya tapi yang mana persisnya harus custom, harus melihat anak ini apa, anak ini siapa, dan dari keluarga yang mana gitu. Terima kasih. Ya, jadi nggak boleh sembarangan gitu ya dok ya, mesti dilihat kondisi secara keseluruhan ya. Oke. Jadi di sini kalau secara saya tangkap itu anak ini sudah diobati dengan tetes mata, ya. Tapi kok dia belum mau ngomong di umur ini, ngomongnya sekali-sekali aja. Kan berarti boleh nggak saya gunakan kata speech delay. Jadi dia bicaranya terlambat gitu dibanding teman-temannya. Jadi perlu diketahui yuk, kira-kira mata dia kanan dan kiri itu perlu alat bantu atau tidak supaya otot-otot di sekitar pipi kanan dan pipi kiri, geraham dia untuk ditentukan oleh juga karena persarafan sekitar mata, persarafan mata mau lihat jelas tidaknya itu kira-kira sama dengan persarafan di pipi, di otot-otot lidah, otot-otot geraham, ya. Itu berarti satu ada unsur lain selain hanya mata. Anak-anak yang salah makan atau alergi, dia bisa juga menunjukkan speech delay. Karena apa? Karena faktor dari kemampuan dua belahan komponen otot-otot sekitar mulut, sekitar pipi, di bawah geraham tidak bisa digunakan. Itu ada latihannya. Biasanya di conductingnya kepada grup-grupnya Ibu Foni. Setelah matanya yakin bahwa dia baik dan sudah membutuhkan kacamata atau tidak. Kejawab, dokter ini, ya? Ini diagnosanya agenesis corpus callosum, dok, dan strabismus. Oh, nah, jadi kalau itu kan ada unsur lain, ya. Karena kalau ada unsur lain, kasih pelatihan aja. Pelatihannya apa? Apapun penyebabnya, kita mencoba menstimulasi semua komponen di TMJ zone-nya, di gerahamnya. Saya nggak tahu, Bu Boni waktu itu ikut pelatihannya Mas Gutova? Ikut, dok. Nah, itu dia nerangin bagaimana memegang zona-zona di mana anak-anak yang malas menggunakan komponen untuk mengucap. Kalau perkara ada corpus callosum yang kurang positif isinya, yuk kita coba dulu. Karena kan kalau kita mengingat, saya sudah membaca, menyiapkan tentang brain plasticity, apapun penyebabnya, kalau kamu merepeat, mengulang-ulang latihannya, pasti kamu mendapatkan suatu hasil. Hasilnya yang mana? Kayak gitu. Jadi ini dua ya. Di samping yang problem di otak tadi,
tolong lihat yuk seluruhannya ada faktor lain nggak? Faktor makanan yang tidak tepat, faktor keakurasian orang tuanya. Kan tetes matanya kadang-kadang nggak dikasih. Gimana itu? Gitu ya. Jadi perlu dibeberkan lagi, yuk. Sama-sama yuk membawa anak ini kemana. Awas loh ya, saya warning anak itu kita ada batasan umur. Di luar batasan umur itu nanti setengah mati kita mencobanya, hasilnya tidak akan terlalu oke. Mungkin tadi saya simpulkan sedikit, untuk mendapatkan profil kayaknya memang kerjasama interdisiplin sangat dipentingkan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan sehingga bisa dibantu untuk tata laksana terapi selanjutnya. Mungkin begitu ya dok ya? Ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Tapi gini, kalau kita mau mengulang MRI itu, kan tentunya itu suatu effort yang untuk anak juga nggak suka ya dilakukan itu. Jadi kalau kita belum optimal melatih mereka atau melatih dia, itu rasanya perlu nggak sih MRI ulang? Nanti hasilnya sama aja. Kan buang uang, buang tes matanya perlu diteruskan atau tidak. Saya kebetulan tuh nggak bisa hafal satu persatu pasien ya. Tetes mata jenisnya yang mana, apakah diterusin, karena kan ditetesin aja anak udah nggak senang. Kita lanjut lagi ya dok ya. Sore dok, mau bertanya, anak saya laki-laki usianya 2 tahun 4 bulan, sering kucek-kucek mata sebelah kanannya. Kadang suka kedip-kedip mata, sempat tanya ke dokter anaknya, mungkin karena efek dari suka nonton video. Tapi keluhan ini sudah ada dari sebelum dia suka nonton video. Selain kucek-kucek, sejauh ini tidak ada keluhan lain di perkembangan motorik ataupun perkembangan bahasa. Apakah harus langsung cek ke dokter mata anak, dok? Atau ada saran lain? Terima kasih. Jadi kalau dia menguceknya hanya di sebelah saja ya, kan berarti gangguannya sering sekali ada di sisi itu. Kalau mengucek itu nomor satu sebetulnya bisa konsultasi dulu ke dokter anak mereka untuk tahu unsur nomor satu yang bisa terlihat apakah anak ini ada alergi di mata. Karena dia memproduksi cairan mata lebih. Nah, itu membantu supaya gatelnya, supaya rasa pasir di matanya, rasa terganggunya tuh sementara terbenahi. Nah, kalau ini terlihat oleh dokter anaknya bisa mencoba memberi tetes mata untuk alerginya. Kalau ini tetap kucek itu, buat saya sih ngetesnya di fesesnya. Apakah dari makanan juga dia alergi. Kalau ini dua-duanya tetap ngucek, akhirnya harus berkacamata atau tidak, gitu. Terima kasih, Bu. Ya. Pertanyaan berikutnya, dok, apakah jam tidur anak? Apakah jam tidur anak mempengaruhi kesehatan mata, dok? Jam tidur yang sesuai untuk anak, untuk kesehatan mata itu kira-kira berapa jam, dok? Ini mungkin tergantung usianya ya. Anak kelas 6, dok ini. Apakah kesehatan mata dipengaruhi oleh jam tidur, dok? Sebabnya dia belajar sampai malam terus tuh sampai jam 1 pagi gitu. Rajin sekali anaknya nih kayaknya. Thank you. Silakan dokter. Bukan, ini. Bapak. Yang pasti iya. Kita aja orang gede kalau kurang tidur pengen gebukin tetangganya kan. Jadi jawab satu pasti. Karena pada saat tidur itu yang paling penting sangat unik hanya untuk orang itu, yaitu zat antara lain melatonin, antara lain apa, itu yang unik hanya untuk orang itu, nggak bisa
beli dari orang lain. Meskipun minta sama ibunya juga dia nggak dapat. Jadi anak umur 12, kelas 6 yang katanya tidurnya kurang tanya, lo mau jadi Pak Satpam apa gimana? Jadi nggak boleh itu. Kalau nggak boleh tanya. Kalau anak susah tidur atau senangnya berarti itu ambang alerginya di badan itu free radicals-nya imunoglobulin. Sebab yang alergi dan banyak free radicals di tubuhnya, dia susah tidur dan tidak mau tidur. Tapi itu masalahnya nanti banyak. Pertanyaan berikutnya, kalau ada seorang anak kalau sedang berpikir ataupun berhitung, matanya suka gerak-gerak ke kanan dan ke kiri. Apakah ada arti khusus nggak untuk kondisi mata seperti ini? Kondisi perkembangan yang lain semuanya baik. Jadi kalau lagi mikir, dok, berhitung, matanya gerak-gerak ke kanan ke kiri. Terima kasih pertanyaannya. Apakah ini suatu kelainan yang kita harus curigai, ya gitu? Rasanya sih enggak. Kenapa? Sebab kalau kita berpikirnya sangat dalam, kan orang macam-macam. Ada yang ngetok pensilnya ke meja, ada yang tarik-tarik rambut. Nah, kalau dia itu gulir kepala matanya, kan dia mencari posisi pemikiran dua belahan otak ini kira-kira menemukan titik tengahnya yang mana. Ketangkep kira-kira? Jadi penjelasan saya, kalau dia sedang berpikir, kan orang lain juga bisa tarik-tarik rambut, kan ada keinginan tertentu untuk supaya otaknya lebih konsen gitu ya. Jadi saya nggak ngelihat adanya kelainan yang kita takuti gitu. Tapi kalau yang bagusnya ya periksa mata. Periksa mata kan nggak semuanya harus ke cari si Omar ini, nggak usah. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, karena tadi kan dokter sempat menyebutkan tentang penyakit autoimun ya dok ya. Beliau ingin bertanya, pengaruh orang tua yang punya autoimun pada mata anaknya itu seberapa besar dok? Boleh tahu jenis autoimun ibunya apa? Nggak sedikit aja ini untuk keseluruhan kita ya. Jadi satu mesti tahu bahwa autoimun itu selalu genetik, menurun. Tapi kata autoimun itu sendiri berarti kan otonom manusia itu. Imun, jadi hampir selalu dimulai pada keluarga yang punya alergi. Sekarang kalau ibunya autoimunnya lupus, bilanglah ya contoh. Jadi clinically disease-nya ketemu lupus. Anak itu belum tentu akan lupus juga autoimunnya. Sebab autoimun itu bisa itu autoimun, rematik itu autoimun. Jadi yang bagus dicek, apalagi kalau dia anak perempuan, karena dia calon akan jadi ibu. Meyakinkan anak ini satu waktu akan memiliki autoimun disease juga dan kliniknya akan terserang atau tidak. Itu menarik untuk ya. Selanjutnya, murid saya ketika menatap, seringkali menatap ke sebelah kiri. Namun ketika membaca dan menulis bisa melihat secara normal. Apakah itu termasuk kelainan, dok? Jika iya, minta masukan cara untuk menjelaskan kepada orang tuanya. Berarti ini dari guru, dok, yang bertanya. Ini bu guru baik ya, kelihatannya dia memperhatikan muridnya dengan baik. Nah ini kita harus waspadai supaya pencahayaan
di mana dia duduk ke arah whiteboard-nya itu dia di tengah, di mana pencahayaan kiri dan kanan tubuhnya dan mukanya itu imbang. Masihkah dia lakukan ini atau tidak? Ya. Jadi kalau ini terjadi, kita curiga adanya ketidakokean itu biasanya interaksi antara mata dan otak yang tidak oke. Terus nanti pelan-pelan ya, bilang, Bu, kayaknya boleh nggak saya suggest. Selanjutnya, bayi dengan koloboma iris sesuai arahan dokter, anak saya perlu cek ke saraf mata anak. Dr. Dwi Putro. Kami sudah ke sana, menurut Dr. Dwi, bila masalahnya di mata, organ lain belum tentu bermasalah. Menurut pemeriksaan Dr. Dwi, anak saya semuanya masih bagus kecuali otak. Beliau belum bisa memberikan komentar karena perlu di MRI. Kami diberi rujukan untuk MRI, tapi belum sempat dilakukan. Mohon tanggapan dan arahan dokter selanjutnya. Terima kasih, Dok. Jadi betul, kalau dia ada kelainan di mata, belum tentu di otak. Tapi kalau kelainannya bahwa ada bagian-bagian mata yang tidak terbentuk, kan kita curiga karena mata itu teman terdekatnya otak. Jadi pencurigaan itu dokter saraf anak menyarankan untuk MRI, dia dengan di MRI akan tahu otaknya anak Bapak ada juga nggak bagian yang tidak terbentuk. Begitu. Jadi nanti kalau udah di MRI, baru tahu kira-kira kelainan organ atau di otak ada juga atau tidak. Ini perlu untuk tahu kita menyikapi anak ini dalam perkembangan berikutnya harus bagaimana. Pertanyaan berikutnya tentang pola hidup, kebiasaan bermain. Mungkin bisa melihat Instagram CMC Learning Tree. Di situ ada banyak sekali masukan-masukan terutama untuk pola-pola kegiatan, olahraga, dan sebagainya untuk anak-anak kita selama masa pandemi ini, ya. Nah, lalu yang berikutnya untuk masalah di peripheral vision, apakah ada cara untuk membantu atau memeriksa, Dok? Terima kasih. Jadi kalau untuk tahu peripheral itu adalah pandangan tepi ya dari mata, pandangan tepi dari otak. Bisa nggak? Oh sangat bisa. Sekarang tinggal kalau sentral, jadi bukan yang pasti tepinya juga bermasalah. Tapi kalau sentralnya oke, belum tentu perifer atau tepinya itu bermasalah. Kalau tepinya itu bermasalah, masalahnya yang mana? Masalahnya retinanya bocor, masalahnya di situ ada hal lain, begitu ya. Nah, terapinya atau pengobatannya berbeda-beda. Contoh aja ya, misalnya orang yang kena tokso di matanya. Jadi zona yang kena tokso itu di tepi, tapi turun ke bawah. Jadi dia kalau mau melihat baik, harus menggulirkan kepalanya dia ke arah di mana dia tidak mentok kepada yang ada masalah tadi di retinanya. Jadi dia pemberian kacamatanya berbeda dari anak-anak yang lain. Jadi bisa diobati, bisa dicek, tentu bisa. Terima kasih. Pertanyaan, kenapa mata kabur, kelopak mata suka turun, dan ada gangguan berdenging, tinnitus. Tensi naik turun karena saraf simpatetik. Kebetulan CVT dan autoimun sindrom Sjogren ya.
Ini udah kejawab dengan baru bercerita itu aja udah tahu. Jadi Udah ada. problemnya itu problem secara keseluruhannya ibu ini kurang sehat gitu ya. Jadi kalau adanya naik turun sirkulasi darah berarti oksigen kurang oke. Sjogren syndrome itu bagian dari autoimun yang semua kelenjar liur badan itu mengering. Jadi mata juga ikut kering. Jadi kalau dia harus melubricate supaya matanya clear untuk lihat, kan dia sengsara itu. Karena kelopak matanya mesti dia pejemin benar baru bisa. Itu aja nggak mampu. Kalau dia tidak dibantu dengan artificial tears, ya. Tapi yang utama adalah pemegang terapis umumnya penyakit umum dia. Ya. Pertanyaan yang terakhir, saya mau bertanya untuk anak usia 2 tahun 4 bulan selalu menolak untuk menangkap atau melempar bola ke arah lawan. Padahal sudah diberi dari bola yang paling ringan. Setiap melempar atau menangkap bola, selalu kepalanya memiringkan dan tidak mau melihat bolanya. Apakah ada kiranya masalah mata ya, Dok? Terima kasih. Ini kan jelas banget ya. Anak tuh seneng banget main bola. Kalau dia dilemparin terus takut, itu kan mestinya takut gegebuk sama bolanya. Jadi di sini ada dua masalahnya. Utama di komponen tajam lihatnya, komponen kedua udah mengganggu motoriknya. Jadi meskipun dia baru usia 2 tahun 4 bulan, ayo nggak mau tunggu kelamaan. Coba cari dokter mata aja, lihat. Yuk, kacamata yang mau dipakai untuk latihan apa? Ya, terima kasih sekali Dokter ini.